Masuk ya suara saya ya. Mas Nur suaranya masuk ya. Mau dimulai apa nih? Mau styling video dulu. Oke, masuk kok suaranya. Sip, sip. Kita mulai aja ya, karena udah jam 9:10. Kita sambil nunggu peserta yang lainnya, biar lebih tertib. Jam 9 materinya, katanya Mas Nur mau ngisi materi padat. Tidak sepadat antum, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah hari ini untuk belajar bersama di Jumat Berbagi. Ya, jadi Jumat Berbagi ini salah satu program dari Bisara.id ya, yang mana kalau kita lihat sekarang banyak fenomena masjid-masjid bagi-bagi nasi. Ya. Nah, ini Bisara pengen bagi-bagi ilmu, ya, ilmu-ilmu daging yang insya Allah ya kalau dipraktekkan bisa membuat teman-teman bisa beli nasi. Nah, bisa beli nasi nggak cuma hari Jumat aja, tapi hari-hari yang lainnya bisa mendapatkan cuan gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang konten marketing teman-teman. Nah, ini kenapa sih konten marketing ini begitu penting? Jadi yang pertama perlu digarisbawahi bahwa konten marketing ini berbeda ya dengan yang namanya advertising. Ya. Jadi konten marketing sama advertising ini beda. Ya, kalau konten marketing itu kontennya di depan, marketingnya di belakang. Kalau advertising itu lebih ke iklan. Nah, konten marketing itu berarti kita membuat konten-konten yang memang bermanfaat, dibutuhkan dan diinginkan market. Ya. Jadi itu kunci aslinya. Ya, kunci aslinya jadi konten-konten yang dibutuhkan dan diinginkan market. Ya, jangan bikin konten karena kita pengen, kita senengnya kontennya kayak gini. Jangan. Jadi kuncinya adalah di konten ini buat siapa dulu sih gitu. Nah, itu kuncinya. Nah, dan hari ini era di mana semua orang itu memproduksi konten. Era di mana kita ini butuh sebuah konten marketing untuk jembatan ya antara value yang pengen kita sampaikan dengan customer kita. Jadi jembatan untuk menyampaikan value itu namanya konten marketing. Ya, tanpa adanya konten marketing, value kita sehebat apapun kita punya value, sehebat apapun kita punya produk, ya itu nggak bisa disampaikan dengan baik kepada customer gitu. Nah, yang mana sekarang konten-konten ini memang dikemas di dalam media sosial. Nah, nanti konten itu bisa konten untuk YouTube, bisa konten Instagram, bisa konten Facebook, bisa konten untuk WhatsApp, ataupun konten untuk website dan lain sebagainya. Tergantung market kita ada di mana. Nah, kunci pertama memang kita itu dari awal harus tahu nih konten ini mau dibuat untuk siapa. Ya, misalnya konten ini dibuat untuk anak-anak atau untuk anak SMP atau anak SMA atau anak kuliahan atau untuk pegawai negeri atau konten ini untuk wira swasta. Wira swasta yang seperti apa juga masih banyak. Oh, ternyata UMKM yang udah go online. Nah, itu semakin spesifik kita kenal siapa calon market kita, calon target market kita. Nah, nanti semakin mudah kita bikin konten-konten untuk mereka. Nah, kebanyakan kita itu mulainya dari bikin konten dulu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini bahaya. Jadi kita harus mulainya itu dari kepoin dulu, riset dulu. Konten ini buat siapa sih gitu kan? Buat siapa sih konten ini? Nah, itu ketika kita udah tahu ini buat siapa, baru kita bikin konten teman-teman.
Nah, itu kuncinya ya teman-teman. Dan kenapa konten ini sangat-sangat penting teman-teman. Bahkan guru saya ya, salah satu pakar branding juga mengatakan bikin konten ini sama pentingnya dengan bikin produk. Wah, saking pentingnya nih. Jadi bikin konten ini, bikin konten yang winning ini sama pentingnya dengan bikin produk. Karena hari ini sehebat apapun produk kita, kalau kita tidak mengemas dalam bentuk konten marketing, ya, nah dalam bentuk narasi, ya, nah itu akan sangat susah kita akan menjualnya. Nah, konten marketing hari ini kalau di dunia digital itu ditandai dengan 3 bentuk. Yang pertama konten visual, ya, atau foto, ya, infografi, graphic design, foto, kemudian video, ya. Video itu juga luar biasa. Kemudian copywriting, ya, copywriting. Nah, hari ini sekarang kita memasuki era video, teman-teman. Era video. Nanti Mas Nur akan banyak ngobrolin tentang bagaimana bikin video, ya, bikin video yang menarik, ya. Kenapa? Karena video ini sekarang orang udah terbiasa pakai video, teman-teman. Ya, apa-apa pakai video, ya. Coba teman-teman apa ya, ngelihat sekarang orang banyak banget konsumsi YouTube, ya, konsumsi Reels, konsumsi TikTok. Nah, iklan-iklan video 1 menitan 59 detik inilah ya apa namanya konten-konten iklan yang menarik. Nah, nanti bentuknya bisa macam-macam. Teman-teman bisa bentuknya kalau yang paling banyak dicari itu adalah video-video yang memang kontennya itu ada berbau fun-nya, hiburan. Itu yang paling dicari orang. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya nyari konten-konten yang receh-receh. Ya, yang maksudnya mereka agak berat kalau cari konten yang berat-berat. Yang kemudian berikutnya ada memang orang yang nyari konten itu memang nyari informasi. Ada juga orang yang nyari konten itu nyari edukasi atau motivasi. Nah, silahkan teman-teman mainkan di situ. Nah, yang namanya konten marketing, konten di depan, marketing di belakang. Berarti kontennya ini di depan ini harus konten-konten yang bermanfaat buat customer kita, yang itu menghibur customer kita, yang mengedukasi customer kita. Misalnya teman-teman gampangannya lah kalau bikin konten, bikin video misalnya 3, kalau misalnya jualan herbal gitu ya, misalnya 3 tips untuk bisa apa namanya isoman. Nah, tips pertama 1, kedua, habis itu 3, nanti produknya. Nah, kayak gitu tuh itu konten. Jadi ngasih manfaat dulu. Prinsipnya begini sih konten itu. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima. Jadi boros pangkal kaya sih kalau di sini. Makin sering kita ngasih konten, ya makin sering kita sharing, itu makin banyak kita nanti menerima feedback. Nah, konten-konten sendiri dibagi teman-teman. Ada yang memang tujuannya untuk branding. Jadi bukan untuk sharing, tapi hanya untuk branding, untuk bangun trust. Untuk orang itu percaya kalau kita itu ada. Untuk bikin awareness, ya. Itu ada. Konten-konten yang tujuannya memang untuk branding. Ada yang konten-konten tujuannya memang untuk marketing, membangun engagement, membangun hubungan baik dengan customer. Itu ada, makanya konten-kontennya itu ditandai dengan apa? Konten-konten yang bikin banyak orang like, comment, share. Biasanya giveaway atau bikin konten-konten yang bikin viral, itu tujuannya itu apa? Tujuannya agar banyak orang yang nge-like, banyak orang yang ngomen, banyak orang yang share. Itu tujuan kontennya. Nah, ada juga tujuan konten yang diperuntukkan untuk selling. Ya, untuk selling. Misalnya apa? Besok harga naik, ya kan? Khusus hari ini diskon terbatas dan sebagainya. Nah, ini konten-konten yang diperuntukkan untuk selling. Dan ada juga konten-konten yang ditujukan untuk CRM atau Customer Relation Management untuk hanya membangun hubungan yang baik dengan customer. Ya, makanya update setiap hari itu kayak keniscayaan sekarang. Kayak update itu kan kayak makan pagi, siang, dan sore. Itu semata-mata hanya untuk membangun hubungan selalu terhubung, selalu ternotifikasi dengan customer-customer kita. Karena emang gini teman-teman, menurut riset, orang itu akan beli kepada orang yang dia sering berinteraksi. Nah, semakin dia sering berinteraksi, semakin banyak transaksi. Ya. Jadi no interaksi, no transaksi.
Semakin banyak interaksi, semakin banyak transaksi. Nah, itu ditandai dengan engagement. Nah, engagement di media sosial itu ditandai dengan like, comment, share, dan lain sebagainya. Jadi makin banyak kita bikin konten-konten seperti itu, ya terhubung dengan customer, itu semakin baik untuk kita dapat cuan, gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu update status, ya itu teman-teman jangan lupa ini ditulis nih. Jangan lupa teman-teman juga ngomenin statusnya orang, statusnya teman kita, statusnya follower kita. Jangan lupa juga di-like, jangan lupa juga di-share status-status mereka. Kenapa? Media sosial adalah media untuk bersosialisasi sebenarnya, bukan media jualan. Namanya sosialisasi, komunikasi terbaik adalah komunikasi dua arah. Interaksi terbaik adalah interaksi dua arah, bukan cuma satu arah. Nah, ketika dua arah ini terjadi, terjadilah engagement, ya hubungan yang dekat. Nah, ketika hubungan dekat ini semakin dekat, semakin kita sering berinteraksi dengan dia, nah transaksi ini juga akan semakin mudah terjadi. Misal nih, saya jualan sofa misalnya gitu. Ada teman-teman teman saya yang sering interaksi sama saya gitu kan. Akhirnya ketika dia ingin mau beli sofa, ya dia beli ke orang yang dia kenal atau yang nggak dikenal. Rata-rata dia akan beli, mencoba dulu menghubungi teman-teman yang dikenalnya. Nah inilah intinya interaksi gitu. Nah kalau konten mau di mana aja silahkan, tergantung marketnya. Ya, kalau marketnya memang teman-teman misalnya nih marketnya ibu-ibu. Nah ibu-ibu di riset, ibu-ibu itu banyak di mana? Oh banyak di Instagram, berarti kontennya teman-teman DNA-nya, yuk main di Instagram marketing, bikin reels-nya, bikin story-nya, ya, kemudian bikin feed-nya, bikin caption-nya dan lain sebagainya, riset hashtag-nya, itu dioptimasi semua. Itu kalau marketnya di Instagram. Kalau marketnya misalnya kayak saya kenapa banyak main Facebook? Mas Reza kenapa banyak main Facebook daripada Instagram? Ya karena memang market saya banyakkan di Facebook. Rata-rata milenial lahiran tahun 84 ya sampai 94 itu 80 sampai 94 itu rata-rata mereka Facebookan. Makanya karena market saya di umur segitu ya saya banyak Facebookan teman-teman. Nah termasuk YouTube sekarang kalau yang lagi booming nomor satunya sih YouTube ya. Jadi YouTube ini termasuk lagi naik daun dan jenis konten video teman-teman. Nah ini apa nih teman-teman harus mulai ini terjun ke konten marketing karena konten marketing ini mau nggak mau keniscayaan. Ya memang akhirnya kita harus belajar bikin konten, konsep konten dan lain sebagainya. Nah konten yang baik itu memang ada tujuannya untuk apa nih konten ini. Jadi misalnya kita mau bikin konten untuk branding, ya itu ada tujuannya. Misalnya mau bikin konten cerita, ya branding kita cerita aja, itu bisa bikin orang seneng, bisa bikin orang sedih, ya emosionalnya harus dibangun tuh, harus bisa bikin orang misalnya tertantang atau apa, ada satu tujuan emosi yang akan digarap gitu. Nah di era 4.0 ini ya kalau kita nggak bikin konten agak susah sih teman-teman. Jadi kita punya value, punya sesuatu yang baik, tapi kita tidak dikomunikasikan, ya nggak ada yang tahu. Makanya memang perlu konten untuk menjembatani. Ya, misalnya saya jago marketing, saya adalah konsultan marketing, tapi saya tidak pernah berbagi di konten, ya agak susah. Nah, termasuk sebenarnya konten itu bentuknya macam-macam ya. Ya, yang hari ini teman-teman dapatkan ini, ya, ini tuh sebenarnya konten. Ya, saya ini sedang sharing konten sebenarnya. Webinar itu konten. Ini kan nanti dari video. Video ini juga nanti ada trailer-trailernya. Ya, kita potong-potong. Nah, ini juga sebuah konten teman-teman. Jadi, ayo teman-teman yang apa namanya sekarang, tadinya malas bikin konten dan lain sebagainya. Ayo coba mulai memaksakan diri sih untuk bikin konten. Ya, ada salah satu guru saya Gary V ya, dia itu ngatain kalau kamu memang males bikin konten, cobalah mendokumentasikan kehidupanmu aja setiap hari. Maksudnya kehidupan yang tidak di ranah pribadi ya. Maksudnya ketika saya sedang meeting, nah saya akhirnya sharing. Saya sedang ketemu siapa, itu juga sharing. Kuncinya sih rumusnya kamu di mana dengan siapa,
sedang berbuat apa. Waduh. Kamu di mana? Oh, gue lagi ada di kantor Bisara sekarang. Sedang ngapain? Oh, sedang sharing-sharing bareng tim dan lain sebagainya. Lagi berbuat apa? Oh, lagi sharing-sharing. Nah, itu bisa ngangkat brand kita. Apalagi kalau dengan siapanya ini adalah orang terkenal atau orang-orang yang dikenal public trust. Itu akan meningkatkan konten. Dan hari ini memang konten-kontennya era-eranya era-era video ya teman-teman. Video yang ya nggak usah panjang-panjang, tapi itu ngena gitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman mulai sekarang bikin konten dengan tujuan itu. Ya bisa tujuannya untuk branding, tujuannya branding itu kalau marketnya itu cold, belum kenal kita. Itu bikinlah konten-konten branding. Kemudian kalau marketnya itu udah mulai warm, udah mulai kenal kita, bikinlah konten-konten marketing. Ya, how to, ya tips dan lain sebagainya, ya. Kemudian kuis dan lain sebagainya. Engagement lah kalau di konten marketing ini lebih banyak bangun engagement. Engagement itu hubungan. Ya ditandai dengan like, comment, share. Intinya tujuannya banyakin orang komen, banyakin orang share dan masukin database dia ke kita. Nah, kayak gitu. Nah, baru konten selling. Nah, konten selling ini lebih banyak ke orang-orang memang yang sudah kenal sama kita, sudah sering berinteraksi kita dengan kita. Baru sesekali kita kasih konten jualan. Nah, jadi gitu, banyak kan sharing dulu kontennya, baru selling. Ya, jangan kebalik, sharingnya sesekali. Nah, itu susah. Jadi banyakin sharing dulu, baru selling. Nah, kuncinya gitu sih sebenarnya, banyak memberi, banyak mendapatkan. Dan video ini salah satu konten yang menarik, teman-teman, karena emang risetnya begini. Orang itu lebih suka audiovisual. Audiovisual itu akan mempengaruhi penglihatan dan juga pendengaran. Jadi, untuk bisa mengaduk-aduk emosi customer kita, itu perlu kita nggak cuma perlu visualnya saja, tapi dia harus bisa dilihat, didengar. Ya, sound itu juga penting. Makanya audio visual. Bahkan kalau bisa dicium itu lebih dahsyat lagi, diraba dan lain sebagainya, itu visualnya lebih tinggi lagi. Makanya offline itu ya konten apa ya, selling offline itu tetap nggak bisa tergantikan karena dia ada sentuhan raba, ada sentuhan bau, ada sentuhan visual yang nggak bisa tergantikan oleh audio visual atau screen. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau top konten ya, top konten paling rame untuk organic traffic, kalau teman-teman menggunakan organic traffic, ya, iklan yang tidak berbayar, itu memang konten-konten yang banyak dicari. Itu nomor satu, orang tuh ke media sosial itu nyari konten-konten hiburan. Itu nomor satu. Makanya teman-teman, walaupun teman-teman edukasi, itu harus ada yang menghibur. Harus ada yang bikin tertawa. Nah, itu konten yang pertama kali orang nyari itu. Yang kedua, ya mereka itu sebenarnya kepo sama kehidupannya teman-temannya. Ya, jadi sering-seringlah share-share konten yang kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Konten-konten cerita. Ya, makanya setiap media sosial sekarang itu ada story-nya, ada Insta Story, ada YouTube Story, WhatsApp Story, dan semuanya ada story-nya. Ya. Nah, cerita-cerita pendek ini, kehidupan orang ini, kepo ini jadi penyemangat mereka untuk selalu berinteraksi dengan kita. Nah, yang berikutnya baru mereka itu ke media sosial itu nyari berita, nyari informasi, ya nyari inspirasi, nyari motivasi dengan ngeliatin timeline. Nah, itu apa namanya, konten-konten yang memang dicari. Nah, bentuk konten banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa mainkan. Misal kalau teman-teman itu mau targetnya adalah orang-orang baru. Orang-orang baru itu cenderung dia akan bisa ke-attract dengan konten-konten yang berbau attract. Attract itu menarik. Misalnya teman-teman bagi webinar gratis, itu attract. E-book gratis, kemudian giveaway gratisan, attract. Atau teman-teman bikin sharing-sharing, undang orang yang terkenal gratis. Nah, apa-apa yang gratis itu adalah konten-konten yang berbau attract. Termasuk tips and trick gratis, itu attract. Ya, itu konten-konten yang membangun attract. Nah, kemudian bikinlah konten-konten setelah attract, bangunlah konten-konten yang membangun engagement. Ya, konten engagement tuh gimana? Konten-konten yang emang tujuannya viral, tujuannya banyak yang ngomen, ya, banyak yang ngomen. Nah, intinya konten-konten yang bisa bikin orang ngomen.
ya kemudian dan bisa nge-share atau viral. Tujuannya di situ. Nah, yang berikutnya adalah konten untuk selling. Nah, konten untuk selling ini lebih banyak ke konten-konten hard selling. Nah, insya Allah hari ini nanti saya juga dibersamai oleh tim saya, yaitu Mas Nurdianto. Mas Nurdianto ini adalah salah satu konten kreator yang ada di tempat kami. Ya. Nah, konten kreator itu berbeda dengan editor video, teman-teman. Jadi salah satu kemampuan konten kreator adalah dia membuat konsep atau membuat story, ya, membuat narasi. Berbeda dengan editor video. Kalau editor, ya desainer itu dia biasanya kalau nggak dikasih brief nggak bisa garap. Tapi kalau konten kreator dia lebih banyak create, ya, menciptakan sebuah konten. Nah, konten ini memang perlu dikonsep. Ya. Nah, nanti cara ngonsep konten untuk video seperti apa dan teknik-teknik video dan lain sebagainya nanti Mas Nur akan banyak cerita ya. Karena saya jago ngomong tapi eksekusinya yang paling jago ya tetap tim saya gitu kan. Ya, jadi saya tanpa tim bukan apa-apa. Jadi saya bisa ngonsep tapi ketika yang jago benar-benar tiap hari editing, ya tiap hari ngonsep, ya tiap hari bikin copywriting, ya tim saya. Jadi saya cuma penjembatan, fasilitator buat tim saya. Mas Nur sudah siap sharingnya hari ini? Nah, ini Siap, insyaallah. Siap, oke. Saya berikan kepada Mas Nurdianto untuk sharing tentang video marketing. Kenapa video marketing? Karena hari ini kita masuk di era video. Dan konten paling dilihat orang sekarang itu adalah konten-konten video. Orang lebih suka diceritain daripada baca teks, ya enggak? Makanya banyak sekarang teks-teks di di buletin itu ya dibacain lewat YouTube. Bahkan ada orang yang kerjaannya ngerangkumin buku dimasukin di YouTube. Wah, itu ada. Saking orang males bacanya. Nah, insya Allah ini di video marketing Mas Nur akan berbagi cerita bagaimana beliau mengemas video marketingnya. Silakan, Kang Nur. Ya, baik. Terima kasih banyak Coach Alfian Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang menjawab salam saya dimudahkan urusannya. Jika ada utang, semoga utangnya segera dilunaskan. Semoga yang sudah nikah tambah berkah. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan. Saya mohon izin ini kepada Coach Rendra ya, yang biasanya saya sebagai pembuka dan penutup. Kali ini saya coba sharing-sharing apa saja yang sudah saya alami, saya lakukan di bisyara.id pada selama ini bersama Coach Rendra dan juga Coach Firly ya, Ustaz Firly. Baik, kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di sini mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan saya Nurdianto ya, paling sudah tidak asing lagi ya. Jadi udah pasti sering ya mendengar dan melihat saya selalu hadir ya di hadapan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian bergabung ya mengikuti kelas Jumat berbagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya hanya sharing-sharing saja apa yang saya dapatkan selama ini ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Coach Alfian Rendra terkait konten marketing. Ya, karena memang eranya sekarang ini benar-benar berubah. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ya, edukasi yang mungkin ya. Kalau dulu itu kita belajar les bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan, pelatihan-pelatihan editing video itu hampir rata-rata pasti ada kantor atau rumahnya. Tapi sekarang ya dunia benar-benar berbeda, berubah. Kenapa bisa berubah? Karena salah satunya terkendala oleh hadirnya coronavirus ini ya. Sehingga dituntut kita untuk bagaimana menggunakan digital ini dengan efektif ya. Di mana kita menggunakan media sosial ini dengan efektif. Tadi juga disampaikan oleh Coach Alfian Rendra ya, media sosial ini bukan hanya sebagai jualan saja ya, tapi juga melainkan untuk bersosialisasi. Saya malah sebaliknya ya. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa
ya bahwa media sosial ini tidak hanya saling untuk komunikasi, untuk menyapa, untuk silaturahmi, ya, tapi juga akan lari ke bisnis, akan lari untuk selling, untuk jualan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika melihat ada iklan sponsor di Facebook, ya, kemudian di Instagram, itu pasti rata-rata jualan. Tidak ada yang edukasi real, tidak ada hanya menyampaikan edukasi. Karena kenapa? Ya, iklannya itu pasti berbayar. Ya, iklannya itu pasti berbayar dan mengeluarkan uang. Tentu mereka ingin mendapatkan profit yang lebih baik dari pengeluaran mereka. Itu. Nah, tadi juga udah disampaikan ya bahwa selama ini saya sebagai content creator di bisyaro.id ya, yang biasanya Bapak Ibu lihat sekalian ya, video-video yang ada di bisyaro.id itu sebagian, hampir semua ya kalau video itu saya yang buat dan juga arahan dari Coach Alfian Renda. Maka saya memang banyak mendapatkan ilmu dari Coach Alfian Renda. Tapi ini saya lebih pembahasan yang lebih mengkerucut. Artinya konten marketing itu banyak tadi kan yang disampaikan oleh Coach Alfian Renda. Tapi saya lebih ke bidang saya ya, lebih ke bidang saya. Nah, ini saya izin untuk share screen ya agar kita bisa lebih fokus untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Nah, ini what is video marketing? Ya, jadi video marketing itu apa? Tadi juga udah disampaikan oleh Coach Alfian Renda tentang konten marketing. Nah, saya tadi juga sudah sampai menyampaikan bahwa saya akan lebih mengkerucut lagi pembahasannya itu adalah video marketing. Sebenarnya ketika kita membahas tentang video marketing, apakah kita sudah paham definisi dari video marketing itu sendiri seperti apa? Nah, ini yang harus kita jelas dan harus sama-sama kita pahami. Jangan sampai kita berbicara tentang video marketing, video kita minta buat jasa video ini itu, tapi kita tidak tahu ya arah dan tujuannya ini nanti seperti apa gitu. Nah, jadi video marketing adalah suatu metode pemasaran baru dalam marketing online yang menggunakan video sebagai media. Ya, kita lihat ya, hampir seluruh iklan-iklan itu pasti bentuknya video, ya. Oke. Berikutnya ini. Apa sebenarnya tujuan marketing? Ya. Kalau kita bisa melihat ya, kemarin saya ada sedikit melihat sebuah bentar ya, ini ada audio yang aktif, biasanya saya yang unmute-kan, jadi ini saya coba multi talent ya. Mohon maaf. Mohon izin Bapak Ibu sekalian di-mute-kan terlebih dahulu audionya ya. Nah, baik. Saya lanjut lagi. Bentar ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini tadi ya. Oke. Nah, sebenarnya kita membuat video marketing itu tujuannya apa gitu. Nah, jadi ibarat pemain sepak bola ya. Itu kalau mereka melihat ya, kemarin saya lihat ada sebuah poster gitu ya, meme, dan itu pertandingan sepak bola, itu dalam satu pertandingan ya dia bisa mencetak gol ke gawang lawan itu sebanyak 89 kali. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika bermain bola dia megang senjata. Senjatanya itu apa? Parang atau pisau ya. Nah, itu sehingga ketika dia mendekati lawan itu nggak berani, akhirnya dibawa terus ya. Nah, itu hanya sebagai analogi. Artinya apa? Ya, dalam kita mencapai tujuan kita, goals kita harus memiliki senjata. Ya, kita harus memiliki senjata. Begitu juga ya ketika kita melihat Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, itu pasti mereka bisa sehebat itu karena memiliki senjata. Ya, senjatanya apa? Lionel Messi memiliki kaki kiri yang sangat luar biasa ketika menendang bola. Begitu juga Cristiano Ronaldo. Ya, kaki kanannya, sundulannya, dan gocekannya dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah ya, tujuannya apa? Yang pertama adalah meningkat traffic. Ya, ketika kita membuat video marketing, ya itu tujuannya salah satu adalah meningkatkan traffic. Maksudnya bagaimana? Ya, salah satu ketika kita membuat video marketing adalah meningkatkan traffic. Maksudnya gini, ketika kita buat banyak video-video berbagai macam lah ya. Tadi juga udah disampaikan ke Alfian Renda, ada video yang lucu-lucuan, ada yang edukasi. Nah, itu tujuannya apa sebenarnya? Untuk meningkatkan traffic agar ya para klien atau customer atau audiens itu berkunjung ke tempat kita atau website kita.
Kalau belum ada website, otomatis ke media sosial. Nah, walaupun mereka tidak beli, ya, tapi itu sudah menjadi nilai plus bagi kita ketika kita sudah memiliki video marketing agar ya audiens itu mampir ke toko kita, mampir ke media sosial kita. Ya, karena kita tidak tahu kapan mereka itu membeli produk, barang atau jasa kita. Nah, itu yang pertama, meningkatkan traffic. Yang kedua adalah membuat konversi. Ya, jadi konversi itu adalah perubahan ya, dari sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Maksudnya gini, ketika kita menyebarkan video marketing, ya itu menandakan bahwa hari ini misal ya bisaro.id ya ada agenda acara, terus kita posting, oke? Kita posting. Bentar ya. Nah, kita posting. Itu membuat bahwa hari ini bisaro.id mengadakan acara seminar atau workshop. Nah, itu menggambarkan bahwa oh ternyata perusahaan ini atau bisnis ini memiliki kelas yang baru ya atau produk yang baru, produk barang atau jasa yang baru. Nah, itu yang kedua. Baru yang ketiga adalah maintain customer. Nah, ini yang sangat-sangat paling penting. Ya, jangan sampai customer itu hanya kita grogotin saja uangnya. Misal gini, kita buat link grup, terus kita buat agenda acara, kita masukin mereka ke grup gitu kan ya. Itu tujuan kita hanya untuk jualan terus tanpa ada memberikan edukasi, tanpa ada memberikan semacam keseruan ya. Itu pasti jualan aja. Maka maintain customer ini sangat penting ya. Kuncinya apa nanti? Kuncinya adalah untuk mempertahankan customer. Coba bayangkan ya, grup bisaro.id itu kalau kita ya selama Bapak Ibu bergabung di grup tersebut, kita tidak ada share kelas Jumat berbagi seperti ini. Ya, kemudian tidak ada menyebarkan info-info yang menarik, tidak ada menyebarkan edukasi, ya video-video edukasi ataupun yang lain. Pasti akan kemungkinan Bapak Ibu akan keluar dari grup. Karena kenapa? Melihat kok grup ini mati gitu. Kok tidak ada sama sekali. Nah, itu fungsinya ya, maintain customer. Kemudian yang keempat adalah sales. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, ketika kita memiliki video, salah satunya tujuannya adalah untuk jualan. Begitu juga yang kelima, promosi. Oke. Seperti itu. Nah, tadi juga disampaikan oleh Coach Alverenda bahwa ya yang sekarang ini ya yang konten yang lebih berkesan itu adalah video. Nah, ini perbandingannya. Ya, ini perbandingannya. Kalau video itu 44%, kalau teks ya hanya sekedar teks itu 19% dan gambar 37%. Oke? Nah, di sini menandakan bahwa video itu nomor 1 di antara yang lain. Ya. Contoh ya, perkembangan yang sangat luar biasa sekarang apa? Adanya Reels di Instagram. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada Reels. Loh, mengapa itu terjadi? Karena salah satu mungkin kalau bahasa saya kecemburuan Instagram itu melihat adanya aplikasi TikTok. Ya, di mana aplikasi TikTok itu format videonya itu potret. Nah, di situ orang banyak ya, khususnya generasi milenial sekarang. Itu banyak mereka mengarah ke sana, mengikuti TikTok ya. Jadi kita jangan melihat juga bahwa TikTok itu hanya tempat orang yang berjoget-joget, tidak, tapi ada juga di situ edukasi atau kajian-kajian singkat 1 menitan, bahkan juga ada yang jualan gitu. Nah, akhirnya Instagram membuat Reels, oke? Nah, kemarin saya coba buat video bisaro.id, video 1 menit bentuknya potret, saya posting di Reels, ternyata ya itu memang sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan poster, gambar. Ya, paling kalau gambar yang like, yang ngasih love itu hanya 90, 50, tapi ketika kita posting video, ya itu seberapa banyak? 5.600 tayangan. Ya, artinya ada 5.000 pasang mata yang melihat video tersebut. Nah, memang ketika kita posting video tidak seakan-akan mereka langsung membeli produk kita, tidak. Ya, tapi setidaknya mengenalkan bahwa oh ternyata ada perusahaan Bisaro yang menjual jasa. Oke. Jasa tersebut bukan jasa hanya sekedar jasa biasa, tapi juga ada fikih muamalah. Nah, itu sebagai penekanan ya. Nah, seperti itu seharusnya kita melihat ternyata video marketing ini benar-benar menjadi nomor 1 dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu. Oke, kita berikutnya masuk ya. Nah, ini berikutnya. Lalu video marketing seperti apa yang efektif? Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di media sosial itu pasti banyak video-video ya, video-video. Tapi mungkin sampai sini kita belum paham ini video masuknya tipe apa ya? Ini video masuk tipe apa ya? Ya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas nanti video marketing seperti apa yang efektif.
ya. Dan ini pengalaman saya yang saya lakukan di bisyara.id ya. Nah, kita membahas dulu nanti jawaban ini ya, jawaban video marketing seperti apa yang efektif ini tergantung dari sudut pandang orang yang mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ya, tergantung sasarannya, tergantung tujuannya. Nah, tapi ya tipe-tipe video marketing ini kita harus paham ya. Ini kunci materi pada kesempatan pagi hari ini. Tipe-tipe video marketing. Oke, yang pertama video demo. Ya. Maksudnya gimana? Nah, mungkin barangkali kita yang sudah punya usaha ya, sudah punya bisnis ya, yang kita hanya tahu tolong dong buatin jasa video, tolong dong buatin jasa video ini. Tapi kita tidak paham tipe video yang kita maksud itu tipe video yang seperti apa gitu. Nah, ternyata ada satu tipe yang namanya video demo. Ya. Video demo bertujuan untuk showcase atau mendemokan produk atau jasa yang perusahaan kalian tawarkan. Video ini biasanya akan menekankan kepada fitur-fitur yang kalian tawarkan dan tidak dimiliki oleh kompetitor kalian. Oke, jelas. Contohnya bagaimana? Ini saya coba untuk share. Nanti setiap video, bentuk-bentuk video akan saya share contohnya. Dan contohnya ini juga bagian dari video-video bisyara.id. Coba saya share ya. Nah, ini salah satu video demo ya yang saya buat di channel bisyara.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bisyarah ID, Business Improvement dan Syariah Act. Perkenalkan, saya Firly Ferdiansyah yang akan berbagi ilmu di dalam e-course Syirkah ini ya. Dan insya Allah apa yang disampaikan melalui forum Bisyarah ID ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama para pebisnis yang ingin menjalankan mengenai syirkah. Karena sebaiknya ilmu itu sudah ada sebelum beramalnya. Nah, saat ini banyak pebisnis yang sudah sadar akan syariah, ya, dan bisnisnya itu ingin benar sesuai syariah, ya, agar apa tujuannya bisa selamat dunia dan akhirat, juga bisa memberikan harta yang halal dan berkah. Nah, di dalam melakukan bisnis, ya, itu pasti butuh modal. Kenapa? Nanti dijelaskan juga di dalam e-course. Ya. Jadi modal itu memang harus dibicarakan dan disolusikan. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan modal bisa melalui akad syirkah. Ya. Dan ini sudah mulai banyak menggema di dunia bisnis. Alhamdulillah banyak yang melakukan syirkah. Namun juga karena minimnya ilmu, ya, belum bisa menjalankan syirkah yang sesuai syariah. Nah, insya Allah dengan mengikuti e-course ini, Anda akan mendapatkan maklumat yang banyak mengenai syirkah dan implementasinya. Oke, jadi monggo bagi yang berminat, ya, insya Allah bisa mengikuti acara ini. Dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, jangan lupa stay tune terus di bisyarah.id. Insya Allah banyak info-info yang lain dari kami. Salah satunya adalah e-course syirkah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu ya contoh video demo yang bisa kita saksikan ya. Kita share screen lagi yang materi kita tadi ya. Nah, ini. Masuk ya. Nah, jadi video demo itu bertujuan untuk showcase atau mendemokan produk atau jasa yang perusahaan kalian tawarkan. Video ini biasanya akan menekankan kepada fitur-fitur yang kalian tawarkan dan tidak dimiliki oleh kompetitor kalian. Nah, ini uniknya bisyara.id ya. Di mana mungkin perusahaan-perusahaan lain itu sebagai
development, pengembangan bisnis itu bagaimana. Tapi sangat sedikit ya, ada jasa konsultan itu yang ada kaitannya dengan fikih muamalah ya. Di mana ketika kita berbicara tentang fikih muamalah, ini menjadi yang paling penting di antara yang lain. Karena kenapa? Kalaupun kita berbisnis ya, kita tidak paham akad-akadnya, itu nanti bisa jatuh hartanya yang kita dapatkan itu bisa haram gitu. Nah, kita katanya pengen masuk surga ya. Masa akad nikah aja yang sesuai dengan syariat Islam, masa bisnisnya enggak gitu kan. Nah, ini salah satu yang membedakan Bisharo dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, berikutnya ya. Ini masuk. Nah, berikutnya adalah ya video event. Nah, alhamdulillah ya, saya sering mendokumentasikan di agenda Bisharo.id ya di beberapa kota, salah satunya adalah di Jakarta, ya Jakarta, Surabaya dan Surabaya dan Jakarta ya. Nah, fungsinya apa? Ketika saya mengikuti itu akan agar di channel Bisharo ini agar video-video Bisharo ini terdapat adanya video event. Ya, kita paham dulu video event itu seperti apa. Nah, video event ya menunjukkan rekaman ketika perusahaan menyelenggarakan seminar, diskusi produk, aksi sosial atau berbagai jenis acara lainnya. Ya, biasanya bertujuan untuk memperlihatkan bahwa perusahaan kamu aktif dalam kegiatan komunitas atau mempromosikan acara yang perusahaan kamu adakan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ketika ngelihat kelas kita ya di Jumat Berbagi itu biasanya saya sering menampilkan video-video ya. Itu salah satunya adalah video event ya, di mana ternyata Bisharo.id sudah menyelenggarakan workshop online atau workshop one day Sirka itu di Yogyakarta, di Jakarta, di Surabaya. Nah, itu. Ya. Contohnya bagaimana video event? Nah, ini saya putar lagi ya. Jadi hari ini kita lebih banyak melihat video ya daripada ngomong doang ya. Alhamdulillah. Oke. Video event. Nah, ini video event yang di Surabaya. Ya, sebentar ya, sinyalnya bermasalah. Nah, ini salah satu bentuk video event yang kita selenggarakan di Surabaya ya. Aduh, ini sinyalnya. Mohon maaf ya. Ya, awas dulu, Dok. Ini kegiatan yang ada di Surabaya. Nah, ini video event ya. Terus melong iklan kayak kaplingan aja kerja. Oke. Jadi nanti kalau mau lebih jelasnya bisa dibuka channel YouTube Bisharo.id. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Saya inikan dulu ya, sebentar. Oke. Berikut ke materinya. Nah, itu tadi merupakan video event ya yang kita laksanakan di Surabaya. Ada juga video event yang di Jakarta, ada juga di Yogyakarta. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian itu ada gambar, yaitu Ustaz Fili menyampaikan materi. Nah, itu di Yogyakarta ya. Nah, video event ini tadi tuh untuk memperlihatkan bahwa perusahaan kamu aktif ya. Walaupun di musim pandemi seperti ini kita juga bisa aktif. Aktifnya di mana? Ya mungkin kita tidak bisa menyelenggarakan
agenda-agenda kita di hotel, tapi kita bisa menyelenggarakan via Zoom seperti pada kesempatan pagi hari ini. Nah, masuk ke tipe video berikutnya. Nah, ini yang paling terpenting dari yang terpenting. Ya, ini menjadi yang paling prioritas ya. Video edukasi. Nah, video edukasi itu apa? Video edukasi biasanya digunakan untuk mengajarkan customer atau audiens mengenai fitur-fitur baru dari produk ya, atau membangun pengetahuan dasar yang mereka butuhkan untuk lebih mengerti tentang produk atau jasa yang kamu tawarkan. Edukasi video juga meningkatkan engagement perusahaan kamu dengan customer. Ya, coba bayangkan saja. Bisyaro.id ya, ketika membuat kelas ya, ini kan kelas edukasi yang kita lakukan, dan juga ini bagian dari video tadi seperti yang Coach Alfian Enda katakan gitu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita juga tidak hanya materialistis ya, hanya mengambil uang customer, hanya mengambil uang audiens, hanya mengambil uang klien aja, tapi tidak ada manfaat yang mereka dapatkan. Nah, maka video edukasi ini juga ya sangat penting untuk menarik perhatian orang lain gitu, walaupun mereka tidak beli gitu. Nah, video edukasi yang dilakukan Bisyaro seperti apa? Ya, ini saya sampaikan lagi. Saya tayangkan ya. Nah, ini salah satu video edukasi. Selamat datang di bisyaro.id. Rahasia dan kunci dari bikin strategi pemasaran adalah riset marketing. Jangan bikin strategi marketing tanpa riset terlebih dahulu. Jika tidak, riset akan berdampak pada strategi yang tidak efektif dan efisien. Dalam riset marketing, kita mengenal istilah data driven mindset. Driven mindset adalah bagaimana memutuskan semua keputusan program marketing berdasarkan data yang diperoleh dari riset. Jadi, untuk memutuskan menggunakan WhatsApp marketing, Instagram marketing, ataupun YouTube marketing, kita harus riset, bukan kira-kira. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Nah, itu merupakan salah satu ya video dari edukasi ya. Nah, itu sangat-sangat penting. Oke, tadi di situ disampaikan tentang marketing ya. Nah, itu salah satu edukasi yang kita sampaikan kepada customer kita gitu. Dan kita itu juga salah satu tujuannya agar klien-klien kita, ya alumni-alumni kita itu tetap bertahan di grup kita ya, sehingga itu menjadi sebuah rumah untuk kita memberikan materi, edukasi ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Sehingga nanti ketika kita menjual ada produk baru misalnya ya, misal barangkali nanti Ustadz Fili buat buku terbaru gitu kan, itu kita tinggal sampaikan di grup itu, barangkali mereka tertarik, bisa aja mereka membeli produk tersebut kan. Nah, itu. Oke, berikutnya video branding. Nah, ini yang juga sangat-sangat penting ya. Nanti saya berikan contoh juga. Jadi video branding itu apa? Ya, video branding ya biasanya digunakan untuk membantu audiens untuk lebih memahami mengapa mereka membutuhkan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Ya, inilah video yang khusus dibuat untuk ya konversi atau mengupgrade ya. Tujuannya untuk menunjukkan kelebihan dari produk atau jasa yang kamu tawarkan dan yakinkan customer bahwa produk atau jasa yang kamu tawarkan bisa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, video branding seperti apa? Nih, video branding dari bisyaro.id. Ya, ini salah satu video branding bisyaro.id. Ya, kalau bisa kita sering sebut namanya company profile. Nah, ini kan sehingga menarik ya klien atau audiens untuk ingin mengunjungi website kita ya. Ada apa aja sih di Bisyaro itu? Ini salah satu video branding ya. Jadi
barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum punya company profile, coba dibuat gitu kan. Itu salah satunya untuk meningkatkan bahwa terlihatnya perusahaan Bapak tersebut atau bisnis Bapak Ibu tersebut. Ya. Kita stop aja ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian juga udah sering. Oke. Nah, itu salah satu video dari branding. Nah, oke. Kita masuk ke contoh video berikutnya. Nah, ini video yang juga sangat-sangat penting ya, di mana juga ini akan menjadi ketertarikan orang lain. Kalau misalnya Coach Alfian Rendra sering berbicara ya, sering menyampaikan, orang pasti nggak akan pernah percaya kalau Mas Rendra yang bilang dirinya sendiri itu ganteng gitu. Ya, tapi kalau orang lain yang bilang, oh Mas Rendra tuh baik, orangnya ganteng, pasti orang lain yakin. Karena kenapa? Dia mendapatkan ya informasi dari orang lain gitu. Nah, sehingga itu yang membuat dia merasa yakin, oh ternyata Mas Rendra benar gitu ya, benar ganteng, benar baik dan lain-lain seperti itu. Begitu juga dengan video testimoni. Ini sangat apa ya? Sangat penting ya. Kalau kita lihat ketika ada jual produk biasanya itu banyak testimoni. Nah, itu salah satunya itu ya. Nah, itu juga dalam bentuk screenshot ya. Kalau kita video seperti apa ya video testimoni itu. Namun sebelumnya kita pahami dulu video testimoni tersebut. Nah, jadi video mohon maaf ini salah ya. Jadi video testimoni itu tujuannya untuk menarik perhatian dari audiens ya. Kita lihat aja videonya seperti apa. Dan alhamdulillah ya, setiap ada klien yang konsultasi dengan bisyara.id, itu kita seberusaha mungkin untuk menemuin orang ya, untuk langsung ya kita tag video ya, sampaikan bagaimana keresahan bagaimana kesan dan pesannya yang sudah didapatkan oleh klien tersebut dari penyampaian Ustadz Fili atau Coach Alfian Rendra. Nah, ini contohnya ya. Dan ini nah ini kemarin itu salah satu perusahaan yang mereka syirka juga ya, kemudian konsultasi ke Ustadz Fili membahas tentang syirka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino dari tim IDC Ruqyah Syar'iyah, yakni kami lembaga profesional yang bergerak di dalam bidang Ruqyah Syar'iyah. Kami kemari untuk berkonsultasi dengan tim Bisyarah, yaitu dengan Coach Firly dan juga Coach Rendra. Nah, ini karena terkait bagaimana akad syirkah yang telah kami lakukan di dalam tim IDC Ruqyah Syar'iyah ini, kami ingin untuk dibedah apakah akad kami sudah sesuai. Kalau misalkan belum sesuai, maka kami minta dibantu untuk ditunjukkan atau diarahkan bagaimana akad syirkah yang sesuai. Dan alhamdulillah bincang-bincang dengan tim Bisyarah, alhamdulillah ini memberikan pemahaman yang fundamental, mendasar. Kemudian akad kami juga dibedah dan dengan adanya video yang seperti ini ya, pasti otomatis kita akan merasa tertarik untuk ketika kita punya persoalan ya, misal dalam akad-akad bisnis ya, kita nggak tahu ini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, karena ada testimoni ini, kita semakin yakin untuk hadir atau datang ke bisyara.id untuk konsultasi. Dan sangat sesuai dengan syariat ya. Jadi ya, seperti itu ya. Ini kita stop. Seperti tadi yang telah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu masuk ke tipe video testimoni. Nah, jadi 5 tipe itu yang harusnya kita bisa bedakan ketika nanti kita membuat sebuah video. Nah, video ini masuk yang mana gitu. Nah, kalau perkara nanti berbicara tentang video itu nanti bentuknya seperti apa sih? Ada yang voice, ada yang animasi, itu silahkan gitu. Tapi harus kita pahami tipe video tersebut masuk kemana gitu. Nah, ini proses pembuatan video marketing. Ya, jadi kita yang paling harus kita pahami adalah brainstorm dengan marketing. Ya, maksudnya mana? Maksudnya gimana? Ya, teknik ini adalah ya
yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu ya dengan menggunakan ide-ide secara spontan. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian memiliki konten kreatornya juga gitu ya. Misal punya karyawan yang dia bagian konten kreator. Nah, biasanya itu ya, dia menemukan idenya itu secara spontan. Ya, misal Bapak Ibu sekalian memerintahkan kepada karyawan, kamu nanti buat video seperti ini. Nah, itu pasti dia akan menemukan ide yang secara spontan. Ya, nah kemudian ditulislah konsep, kemudian storyboardnya, ya. Storyboard itu apa? Urutan kronologi, ya. Misal nih, ternyata besok Bisyaro.id akan mengadakan event di Surabaya. Yaitu dari awal saya sudah mencoba untuk membuat storyboardnya, ya. Bagaimana jalan ceritanya nanti ini seperti apa yang akan saya buat. Nah itu harus dipahami oleh sebagian, ya harus dipahami oleh konten kreator seperti itu. Nah, kemudian eksekusi dilaksanakan. Kemudian baru proses editing. Nah, biasanya proses editing ini udah semakin sangat-sangat dipermudah. Ya, dulu Bapak Ibu sekalian, saya awal pertama kali bergabung di Bisyaro.id, saya itu menggunakan editing videonya, saya menggunakan HP, smartphone, ya, menggunakan aplikasi KineMaster. Gitu. Nah, tergantung orangnya sebenarnya mau pakai apa gitu, tapi saya lebih sering Wondershare, kalau tidak Wondershare, Adobe Premiere atau juga After Effects. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tadi lihat ya, video branding Bisyaro.id yang terkait dengan company profile itu menggunakan software After Effects. Ya memang secara toolsnya itu lebih ribet, lebih banyak gitu. Tapi tergantung orangnya gitu kan, sudah paham belum menggunakan software yang ada. Seperti itu. Nah, ini tips upload ya, konten untuk menambah wawasan kita juga dan bisa kita aplikasikan dalam share video-video yang nanti Bapak Ibu sekalian buat. Nah, ini pertama sesuaikan dengan waktu, prime time audience kamu. Nah, kita lihat ya, biasanya kalau ibu-ibu itu waktu senggangnya itu di mana? Kira-kira kalau di pagi cocok enggak ketika kita share video jualan gitu ya? Apakah benar-benar cocok untuk ke target ibu-ibu? Kalau kita lihat ternyata ibu-ibu itu masak di pagi hari, ternyata tidak cocok. Nah, tergantung targetnya ya. Kemudian perhatikan judul videonya. Nah, judul videonya juga itu akan menarik perhatian orang gitu. Misal ada video menarik dan judul video juga menarik. Itu sehingga mereka akan melihat video tersebut gitu. Walaupun ada yang mungkin misal videonya di YouTube itu ada 2 menit ya. Ternyata thumbnailnya atau judul videonya itu menarik. Dia klik. Ternyata ketika diklik, wah cuma begini saja 5 detik langsung keluar. Ya itu tidak mengapa gitu kan. Maka memang isi kontennya itu yang kita lebih detailkan lagi kualitasnya, kebagusannya seperti itu. Nah, baru yang ketiga adalah perhatikan meta tag. Ya kalau di Instagram itu ada namanya tag ya. Tag misal tag konsultan syariah itu dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah buat thumbnail yang menarik ya. Mohon maaf, yang judul video tadi itu biasanya ada di caption. Ya, yang biasanya judul video ini berhubungan dengan thumbnail yang menarik. Nah, yang saya maksud tadi adalah thumbnail. Nah, seperti itu. Nah, begitu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita setelah ini bisa sharing-sharing dengan Coach Alfian Renda juga terkait konten marketing. Ya, saya di sini hanya menyampaikan terkait video ya. Barangkali nanti ada juga pembahasan tentang desain poster ya, yang menarik itu seperti apa. Tapi setidaknya di sini kita memiliki gambaran ternyata video atau video marketing ternyata dibagi 5 ya. Tadi juga udah kita sampaikan, salah satunya adalah video branding ya, video edukasi, kemudian video selling juga ada ya seharusnya. Dan itu yang akan menarik perhatian audiens untuk ikut bersama kita atau bergabung dengan kita atau juga membeli produk kita. Nah, alhamdulillah saya lupa tadi di awal, jadi alhamdulillah saya juga memiliki ya namanya sebuah perusahaan yaitu Visi Media. Villa Kreatif Media itu merupakan jasa video ya. Dan saya juga banyak belajar dari Coach Alfian Renda. Jadi ya masalah rezeki kan tinggal cari aja gitu. Setidaknya kita ikhtiar dan juga membantu ya, terutama membantu para pengusaha, pebisnis yang mungkin bukan lagi generasi milenial ya. Ya, misal udah umur 40-an gitu kan, barangkali tidak tahu bagaimana cara mengedit gitu kan, bagaimana cara membuka Instagram saja tidak tahu. Nah, kita salah satunya tujuannya adalah membantu pengusaha untuk ya untuk mengembangkan bisnis di
di media sosial ya, digital media seperti itu. Gitu aja Coach Alfian Denda yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih kurangnya. Barangkali ada penjelasan atau pemahaman atau materi yang kurang lengkap, barangkali nanti jika ada tanya jawab bisa bantuan dari Coach Alfian Denda. Saya persilakan kepada Coach Alfian Denda. Siap. Sebelumnya ada pengumuman ya Mas Nur, disiapin pengumumannya. Insya Allah tanggal 27-28 teman-teman kita akan ada event namanya bagaimana membangun atau mensistemasi pasukan penjualan yang sesuai dengan syariah. Yang mana ternyata banyak kan akad-akad dalam pasukan penjualan ini banyak yang nggak tahu ya, membedain antara misalnya akad jualah dengan akad samsaroh ya, atau permakelaran tuh gimana dengan sayembara begitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi karena penting banget masalah akad ini teman-teman. Masalah akad ini masalah perkara pokok ya, yang mana kalau akadnya itu batal, misalnya aja nikah kan ada rukun dan syaratnya. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, misalnya nggak ada walinya, akhirnya akadnya jadi batal atau tidak sah. Kalau diterusin nikahnya nggak sah. Kalau punya anak, anaknya nggak punya nasab. Nanti kalau mewarisi, anaknya nggak bisa punya hukum waris, ya kan? Bahkan kalau dia itu bapak punya anak perempuan, bapaknya nggak bisa menikahkan anaknya. Itu saking pentingnya masalah akad, ya kan? Siap. Ini itu, saya izin share, Ustaz. Ya, nggak cuma nikah ternyata akad itu, ternyata jual beli, sewa menyewa, termasuk ijaroh, itu juga ada akadnya, ya, jasa kekaryawan, termasuk kalau kita pakai makelar atau pakai sistem penjualan yang lainnya, reseller, dropshipper. Nah, insya Allah akan kita bahas juga di tanggal 27-28. Nah, yang berikutnya nanti ada Kang Wildan. Kang Wildan nanti banyak akan sharing tentang bagaimana sih membangun pasukan. Dulu dia punya proyek kawasan hampir 7 hektar untuk perumahan ya, rumah-rumah semacam rumah-rumah villa yang ada di Bogor sana, dan dahsyat beliau punya tim yang luar biasa yang mana kalau sekali launching ya puluhan rumah lah bisa terjual dengan jurus-jurusnya. Dan dia juga ngopeni banyak agensi ya, banyak agensi, banyak agen dari seluruh Indonesia. Nah, pasukan penjualannya luar biasa. Jadi teman-teman bisa belajar nanti cerita-cerita dari Kang Wildan ya, bagaimana dia membangun pasukan penjualannya selama ini. Dan nanti saya sendiri ya insya Allah nanti dibantu oleh Mas Nurdianto kalau mau bantu untuk bahas tentang konten marketing teman-teman, untuk mempersenjatai para pasukan penjualan ini. Nah, salah satu jurus yang paling menarik kalau teman-teman emang budget ads-nya itu terbatas, itu memang menggunakan pasukan penjualan. Dan pasukan penjualan ini ya memang kalau suruh bikin konten sendiri agak susah. Makanya kita sebagai prinsipal yang punya pasukan penjualan banyak ini, yaitu banyak-banyak bikin senjata buat mereka. Baik senjata untuk branding mereka, ya, tapi bukan personal branding ya. Kalau personal branding mereka sendiri ini lebih ke product brand sama corporate brand. Nah, bisa juga senjata untuk marketing, untuk dapetin listing database, bisa juga senjata untuk selling maupun CRM-nya. Nah, itu senjata itu yang dinamakan content marketing. Ya, pasukan kok nggak dikasih senjata, ya bahaya gitu kan. Makanya harus dikasih video-video marketing. Ya, bayangin teman-teman punya pasukan marketing, pasukan reseller, dropshipper, ya, makelaran, ya, tapi nggak dikasih konten, nggak dikasih senjata, ya bagaimana mereka bisa bertarung. Gitu. Mas Nur ada slide-nya bisa. Jadi langsung mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, ini video yang kita tayangkan ini video jualan ya, dan juga salah satu bagian dari materi kita pada contoh videonya. Ya, siap. Salah satu cara meningkatkan omset dari bisnis kita adalah dengan mempunyai pasukan penjualan. Dengan pasukan penjualan, maka traffic yang kita dapatkan akan berlipat ganda dan tentu akan diikuti dengan meningkatnya penjualan.
Bayangkan saja, jika satu pasukan bisa menjual produk kita 10 unit per bulan, dan jika kita punya 5 pasukan, hal ini akan menambah lagi penjualan sebanyak 50 unit. Tentunya, hal itu juga bisa mengurangi biaya branding and marketing yang tinggi. Walaupun banyak keuntungan memiliki pasukan penjualan, tidak semua orang bisa menerapkan strategi tersebut. Bisa jadi caranya juga masih batil dan memiliki kendala-kendala lain seperti sistem penjualan yang tidak jelas akadnya. Sistem reseller dan dropshipper yang multi akad tidak mengerti bagaimana cara supaya mereka semangat menjual produk kita, bingung membuat konten marketingnya, dan tidak bisa memahami teknik closing. Alhamdulillah, Anda tidak perlu risau lagi karena kabar baiknya Anda bisa temukan solusinya di workshop online membangun pasukan penjualan yang sesuai syariah. Ya, itu tadi teman-teman contoh iklan ya ini. Contoh iklan kita. Alhamdulillah. Nah, itu contoh video marketing acara besok. Itu contoh video marketing sekaligus selling sebenarnya. Siap. Untuk acara besok tanggal 27-28 ya, harganya cukup murah buat teman-teman ya yang daftar hari ini 1 juta saja, 1 juta saja untuk 2 hari. Cuma buat yang teman-teman hari ini kita dapat kasih harga khusus Rp560.000. Untuk 2 orang ya, buat yang daftar langsung 2 orang kita kasih 1 juta ya. Untuk 3 per materi 2 hari. Nah, yang mana teman-teman, insya Allah buat teman-teman memang butuh pengen ikut acara ini tapi duitnya terbatas ya, coba langsung japri aja ke admin. Nanti ditaruh nomor admin ya, Mas, di chat ya. Yang mana memang kita ada beasiswa buat teman-teman memang yang serius tapi memang budgetnya terbatas. Insya Allah kita akan ada beasiswa lagi ya. Tapi intinya teman-teman tetap harus serius belajar biar dapat harga beasiswa ini, teman-teman. Nah, itu tadi sedikit info. Nah, kita masih sesi tanya jawab nih. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Belum ada pertanyaan? Karena pembahasannya video marketing jadi ada yang tanya. Ya, ini ada yang tanya. Itu Mbak Vira. Ya, silakan Mbak Vira. Vira mau open mic atau mau chat? Atau mungkin ada yang nanya buat videonya di mana? Jualan itu. Itu Mbak Vira mau tanya. Halo Mbak Ya, Vira. silakan open mic. Oh ya, lupa ini ya, belum di iniin. Mohon maaf. Oke, sudah. Silakan Mbak Vira. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, suara saya masuk enggak? Masuk. Masuk. Perlu open video juga enggak? Nggak usah. Monggo, silakan, terserah. Ya, maaf kalau misal suaranya rame ya. Jadi memang beberapa akhir-akhir ini, oke ya, sebentar, suruh masuk aja. Tunggu sebentar gitu. Sebentar, Ustadz. Lagi riwah. Jadi ada yang saya tanyakan. Jadi beberapa hari ini tuh saya sedang bingung. Gimana kan saya menghadapi customer yang produk ya yang saya kerjakan sehari ini kan perusahaan produk, di mana yang memang jual itu kan produk-produk itu. Nah, kebanyakan customer itu lebih suka dengan lead yang masuk itu tanya produk ini dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan saya itu kan pengennya garap konten di feed itu sesuai dengan konten marketing, kayak semisal urutan kayak hari ini tuh materi tentang tips-tips, kuis lah dan lain-lain. Cuma ternyata customer yang saya hadapi hari ini lebih suka
ini apa produk-produk itu loh. Saya tuh bingung mana yang harus saya kerjain dulu. Feed-nya itu isinya konten marketing kayak misalnya tips-tips dan lain-lain, atau langsung hard selling kayak foto produk di-uploadin semua di feed kita. Siap. Udah gitu aja. Oke. Ya sebenarnya tergantung tujuannya. Kalau kita ngiklan di media sosial juga, itu kan diminta ada namanya tujuan iklan. Ada yang tujuan iklannya memang buat awareness. Awareness itu berarti kesadaran merek. Itu biasanya memang konten-kontennya diperuntukkan untuk orang-orang yang belum kenal, ya belum kenal kita sehingga dia aware terhadap kita. Atau sering disebut namanya iklan-iklan yang berbau attract atau menarik perhatian dia untuk bisa follow kita atau komen di tempat kita. Nah itu iklan itu tujuannya. Makanya kembali lagi nih, tujuannya apa ya kan, tujuan bikin kontennya untuk apa. Nah, bisa juga tujuannya untuk engagement juga bisa, atau tujuannya memang produk ya. Kalau kuis tadi itu kan sebenarnya tujuannya untuk membangun engagement ya, giveaway, kuis dan lain sebagainya itu untuk tujuan membangun engagement ya. Kalau foto produk itu kan memang tujuannya untuk brand awareness bahwa kita ini jualan produk ini dan lain sebagainya. Bisa juga untuk tujuan selling. Makanya tergantung tujuannya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kan tujuannya. Nah kalau saya sendiri nyaranin memang konten marketing itu adalah konten yang bermanfaat untuk customer kita. Maksudnya target audiens kita. Misalnya kalau target audiens kita itu ya itu tuh kebutuhannya apa, keinginannya apa. Nah itu juga kita harus paham. Semakin kita mendalami dia, semakin relevan ya konten yang kita buat untuk mereka. Ya, semakin dekat kita dengan keseharian dia, dengan audiens kita, semakin mudah nanti kita untuk bikin konten-konten marketing yang memang berhubungan dengan dia. Nah, kalaupun kayaknya Mbak Vira ini ya, berarti jasa bikinin konten ya, kalau saya lihat. Marketing sebenarnya cuma lagi belum dapat tim, masih nyari tim baru, jadi masih digarapin kontennya juga gitu. Ya gitu. Ya emang sebenarnya kalau punya klien yang memang permintaannya dimintain produk-produk yang dibilang saja bahwa memang perlu ada variasi konten tuh nggak melulu hard selling atau foto produk. Orang juga kadang bosen kan kalau dikasih produk-produk terus, yang mana sebenarnya kan orang itu nggak suka dijualin, Mbak Vira. Ya, tapi sukanya diceritain. Nah, makanya konten-konten story itu luar biasa sekarang jadi engagement-nya kuat karena emang sebenarnya orang tuh suka cerita. Termasuk kalau mau yang lagi rame ya konten-konten reels ini emang lagi engagement-nya bagus. Kalau konten reels ini kekuatannya begini, walaupun dia bukan follower kita, ya dia bisa lihat kita. Berbeda dengan feed. Kalau feed itu biasanya yang nonton itu banyakkan hanya follower kita. Ya. Nah itu bisa dioptimasi juga di reels ini. Numpung algoritmanya itu emang lagi bagus, ya gitu. Oke, halo Mbak Vira, ya. Siap cukup. Ya cukup, terima Jangan kasih. bingung, kalau bingung istikharah ya. Ya, atau konsul ke bisyarah ya. Balik lagi ke tujuan, intinya balik lagi ke tujuannya apa, ya bikin kontennya buat apa. Jadi tidak ada yang salah, tidak yang benar, ya. Yang penting tepat sasarannya. Oh tujuannya ini mungkin di minggu ini tujuan saya untuk menghangatkan, membuat orang-orang yang kenal saya itu hangat. Nah, nanti minggu ke depan lebih ke jualan atau gimana, monggo aja, silakan. Kan kalau ngomongin urutan market kan, market tuh ada yang cold atau dingin, belum kenal kita, ada yang warm, ya itu udah mulai hangat, udah berinteraksi dengan kita, ada yang hot, dia itu udah sering berinteraksi dengan kita, tinggal kita tawarin aja dia udah mau beli. Gitu. Oke, monggo yang lain silahkan teman-teman. Siap. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau sharing terkait konten. Nah, buat teman-teman yang kebingungan bikin konten, sekarang banyak banget sih jasa-jasa
penyedia bikin konten ya yang ada di Indonesia. Terutama kalau mau ke Bisyarah ID juga bisa aja sih sebenarnya kalau kita pas nggak full, karena kita kebanyakan masih garap in-house sih, masih garap untuk keperluan kita sendiri ya. Tapi kalau memang memungkinkan nanti bisa kita juga bantu garapin. Cuma saya saranin coba in-house dulu, coba garap dulu sendiri. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya, Kak. Siap, siapa ini? Saya Mita, konten kreator VCO Konten, Kak. Oke, siap. Silahkan, Mbak Mita. Oke. Jadi saya tuh kan megang akun TikTok sama Instagram VCO Konten Putih ya. Nah, untuk kebetulan tuh di VCO itu tuh ada beberapa produk, jadi kayak Klengon, VCO kesehatan, NCO, apalagi ada sabun. Nah, kalau semisal kan kalau mau masa satu akun dibuat beberapa banyak produk, jadi kalau mau lebih fokus untuk kesehatan tuh kurang etis gitu loh Kak. Jadi kalau mungkin atau saya tuh harus buat Instagram lagi khusus untuk hewan atau gimana ya Kak? Siap. Oke, jadi juga. Dilihat niche marketnya saling berhubungan nggak? Kalau niche marketnya berbeda ya tentu akunnya ya berbeda. Nah, memang yang perlu diketahui bahwa ada yang namanya product brand, ada yang namanya corporate brand, ada yang namanya personal branding. Nah, kalau product branding berarti yang digarap produknya. Misal kayak kalau kita lihat ya, Toyota itu kan corporate brand, ya enggak? Dia punya beberapa brand. Ya, dia punya beberapa brand, misalnya Avanza. Akun Avanza sendiri dia. Itu manajemen sendiri. Kemudian apalagi Fortuner itu juga Toyota, dia juga sendiri. Karena segmennya berbeda, Toyota sama Avanza itu beda segmen. Ya, dia punya di bawahnya lagi namanya Calya, ya itu juga sendiri. Kemudian ada juga Alia itu juga sendiri. Itu akun-akun karena beda segmennya beda-beda ya, beda-beda. Ada juga yang modelnya memang showroom. Ya, misalnya dia showroom apa namanya showroom mobil di Janti, showroom mobil Janti. Ya dia mungkin jual mobilnya macam-macam tuh, tapi satu jualnya Toyota. Nah, misalnya jualnya produknya VCO apa namanya Masyana Barokah gitu kan. Di bawahnya ada macam-macam, itu showroom. Nah, itu produk brand. Sama kayak Indomaret. Indomaret itu jual banyak produk orang, ya kan. Tapi kan tetap produk brandnya itu ada sendiri. Ya. Nah, memang kalau distributor sekaligus dia adalah produsen, ya kalau memang ini dipisah sih akunnya dua-duanya. Akun toko sendiri, akun produk sendiri itu lebih bagus. Kayak Klengon keleput untuk apa ya hewan itu ya. Itu kan sebenarnya segmennya beda untuk manusia sebenarnya. Nah, itu kalau bisa kalau akun ininya dipisah. Cuma kalau memang yang mau di branding adalah corporate brandingnya atau namanya toko brandingnya, ya kalau toko branding namanya toko itu jual macam-macam, ya silakan bangun toko brandingnya. Nah makanya nih tujuannya apa nih, mau untuk branding apa namanya untuk tokonya atau untuk produknya atau lain sebagainya. Nah itu perlu digali lagi. Cuma kalau adminnya satu suruh garap semuanya sih emang agak-agak susah sih. Gitu Mbak Mita. Gimana Mbak Mita? Ada gitu, Kak. Bahkan ya? Jadi tuh kan kita adminnya 2, tapi saya lebih ke konten sih Kak. Tapi tuh kalau misalkan kemarin tuh banyak yang tanya, Mbak sebenarnya tuh jualannya jualan apa? VCO tapi kok kontennya tuh ada VCO hewannya juga kayak gitu loh Kak. Jadi kayak mau edukasi di TikTok itu tuh kan semisal kalau asam lambung kayak gitu kan semua tentang kayak kesehatan kayak gitu kan Kak. Nah kemarin tuh TikToknya tuh campur soalnya. Oh gitu. iya. Ya memang harus dibedain Mbak, karena itu segmennya udah beda banget. Yang satu memang VCO untuk penggemar hewan, yang satu digunakan untuk produk solusi, misal mengatasi diabetes atau untuk kelancaran kelahiran, VCO kan biasanya untuk itu ya. Nah itu memang kalau menurutku kalau
apa ya, yang untuk hewan sama untuk manusia itu udah beda segmen itu, ya, udah beda segmen, mending dipisah kalau saya, gitu. Itu ya Mbak Mita ya. Ya Kak, makasih. Siap, terima kasih Mbak Mita. Monggo silakan yang lain boleh bertanya. Silakan. Untuk yang bingung garap konten. Oke, kalau misal nggak ada teman-teman ya, mungkin kita akhiri aja. Jangan lupa sampai ketemu di tanggal 27, 28. Insya Allah kita lebih seru lagi. Kita akan ngomongin tentang muamalah, tentang bagaimana bangun tim, termasuk bikin senjata untuk melengkapi tim biar bisa jago jualan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini buat teman-teman, karena nggak tahu saya mau bikin acara ini lagi atau enggak, karena kepadatan jadwal saya mungkin setahun sekali sih bikin acara yang pasukan penjualan ini, karena minggu depan saya sudah ada di Surabaya untuk sharing masalah syirkah. Kita udah mulai workshop offline, jadi kalau teman-teman pengen dapat ilmu tentang membangun pasukan penjualan ini, silahkan join juga sekarang juga. Intinya itu sih penawaran kita. Silahkan japri aja ke admin ya. Silahkan, nanti nomornya di ini. Oke, gitu saya kembalikan kepada Mas Nur. Oh enggak ya, saya buka tadi ya. Masya Allah. Mas Nur, saya buka ini, jadi saya nut berarti. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir di acara Jumat Berbagi ini. Jangan berhenti belajar, kita akan belajar banyak nanti tentang muamalah, business improvement, dan branding and marketing. Insya Allah akan banyak ilmu-ilmu yang luar biasa. Buat teman-teman yang pengen dapat ilmu-ilmu sebelumnya, dapat slide-nya, jangan lupa isi Google Form kita, nanti insya Allah dapat materi-materi kita yang lainnya. Thank you, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin video terakhir, Master. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita kembali lagi di kelas Jumat Berbagi besok. Ya Insya Allah materinya dengan Ibu Zulia. Ya Insya Allah kalau beliau sudah dalam keadaan yang memungkinkan. Insya Allah rekaman diskusi kita pada pagi hari ini akan kita share di channel bisyara.id. Jadi bisa diikutin atau di-subscribe channel bisyara.id. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.